Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan hambanya, tidak akan ada satu makhluk pun yang berani melecehkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan kekuatan iman di hadapan orang kafir dan orang Islam sendiri, sehingga yang lemah iman tidak segan-segan menampakkan keislamannya. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan seseorang, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia. Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha'u. Barang siapa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Usaha iman ibarat usaha untuk menghasilkan padi. Sebutir padi tidak bermanfaat jika tidak ditanam. Petani menanam padi karena dia yakin akan menghasilkan beras dan akan menjadi sepiring nasi, meskipun tidak pernah melihat sepiring nasi dalam sebutir padi. Sebutir padi bisa tumbuh bila ditanam pada tempatnya, yaitu di sawah atau di ladang. Bila padi ditanam di atas batu, padi itu tidak akan tumbuh, bahkan akan mati. Dan iman ini bisa tumbuh jika diletakkan pada tempatnya yang benar, yaitu di dalam hati, bukan diletakkan di kepala, sehingga kepentingan akidah dijadikan kepentingan akal. Sesuatu yang diletakkan pada tempatnya sangat dahsyat pengaruhnya. Ibarat 100 butir peluru pada telapak tangan yang digunakan untuk melempar seekor kucing, tidak akan mematikan. Tetapi walau satu sebutir peluru, jika diletakkan di dalam senjata lalu digunakan untuk menembak, jangankan seekor kucing, gajah pun akan mati. Iman akan tumbuh dengan sempurna pada hati yang bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, dan berbagai bentuk fitnah-fitnah dunia. Ibarat padi sebelum dan setelah ditanam, lahannya harus dibersihkan dari rumput dan tanaman lain yang akan menghambat pertumbuhannya. Maka iman ini perlu dirawat dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Setan dan kawan-kawannya tidak pernah berhenti berusaha dalam 24 jam untuk menghancurkan iman dengan segala tipu dayanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada penduduk suatu desa yang melakukan kemaksiatan. Namun ada 4 orang di antara mereka yang mengingkari perbuatan maksiat itu. Salah seorang dari keempat orang itu lalu bangkit seraya berkata, "Sungguh kalian telah berbuat demikian dan demikian dari perbuatan keji." Lalu orang itu melarang mereka dengan menerangkan kejinya perbuatan mereka. Tetapi mereka menolak dan tidak berhenti dari kekejian itu. Maka orang itu memaki mereka dan mereka pun memaki orang itu. Lalu orang itu memerangi mereka. Namun mereka mengalahkan orang itu. Kemudian orang itu pergi mengasingkan diri. Kemudian berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah melarang mereka, tetapi mereka tidak mematuhi aku. Aku memakinya dan mereka membalas memakiku.
dan aku memeranginya, namun mereka mengalahkan aku. Lalu orang itu pun pergi. Kemudian orang yang kedua bangkit, melarang mereka. Tetapi mereka tidak mematuhinya. Lalu ia memaki mereka, dan mereka membalas memakinya. Kemudian orang itu mengasingkan diri dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah melarang mereka, namun mereka tidak mematuhiku. Aku memakinya, namun mereka membalas makianku. Jika aku memerangi mereka, niscaya mereka akan mengalahkan diriku." Lalu orang kedua itu pun pergi. Lalu bangkit orang yang ketiga dan melarang mereka, namun mereka tidak mematuhinya. Maka orang itu pun mengasingkan diri seraya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah melarang mereka, namun mereka tidak mematuhi aku. Jika aku memaki mereka, niscaya mereka akan memakiku. Jika aku memeranginya, niscaya akan mengalahkan aku." Kemudian orang itu pun pergi. Orang yang keempat kemudian bangkit dan berdoa, "Ya Allah, sungguh jika aku melarang mereka, niscaya mereka mendurhakai aku. Jika aku memaki mereka, niscaya mereka memakiku. Dan jika aku memerangi mereka, niscaya mereka mengalahkan aku." Lalu orang itu pun pergi. Selanjutnya Ibnu Mas'ud berkata, orang yang keempat itu adalah orang yang paling rendah derajatnya, dan sedikit sekali dari kalangan kalian orang yang seperti itu. Apabila hanya sekedar kerisauan, maka lambat laun iman ini juga akan hilang. Sebab setiap saat pendengaran, penglihatan, pembicaraan, pikiran, dan hati digunakan untuk maksiat. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang petani sedang menjemur padi dan hanya berdiam diri di dalam rumahnya. Lalu sekawanan ayam datang mematuk butiran padi itu. Jika petani itu berdiam diri dan hanya risau dalam hatinya, maka padinya akan dimakan ayam. Demikian pula jika hanya berteriak-teriak di dalam rumah, maka ayam-ayam itu pun tidak akan pergi. Tetapi jika ia keluar dari rumah menghalau ayam itu, maka padinya akan terjaga. Saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasil usaha pertanian dipergunakan untuk membangun rumah, membeli pakaian, kendaraan, sehingga status sosial ini meningkat di hadapan manusia. Saudara sekalian, maka usaha dakwah juga adalah untuk mewujudkan keimanan, akan menghasilkan sholat, menghasilkan saum, menghasilkan zakat, sedekah, dan haji. Kemudian menjadi akhlakul karimah terbentuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan di dunia dan di akhirat. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Saudara-saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar memiliki 3 syarat. Pertama, diucapkan dengan lisan, iqrarun bil lisan. Kedua, diyakini oleh hati, tasdiqun bil qalbi. Yang ketiga, dilakukan dengan perbuatan, af'alun bil arkan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tasdiqun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah meyakini dalam hati dan diikrarkan dengan lisan serta diamalkan dengan anggota tubuh. Iman yang hanya diucapkan, tidak diyakini dalam hati dan tidak diamalkan adalah menipu diri sendiri. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal mereka tidak beriman. Mereka mengira dapat menipu Allah dan orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Diucapkan dengan lidah dan diyakini dalam hati, tetapi tidak dibuktikan dengan amal. Nah, perbuatan ini adalah iman yang tidak berguna, seperti imannya orang-orang kafir. Kul yauma fathi la yanfa'ul ladina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Katakanlah pada hari kemenangan itu tidaklah berguna keimanan bagi orang-orang kafir, dan tidak pula diberi tangguh. Nah, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan, tetapi tidak diyakini dalam hati, tidak ikhlas, adalah imannya orang-orang munafik. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu hendak menipu Allah dengan mengatakan iman di mulutnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bersikap ria kepada orang-orang, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit.